Saat yang paling rentan dalam hidup ini adalah ketika kita baru saja mengalami keberhasilan yang gemilang. Karena di saat itu kita cenderung akan menjadi lengah. Padahal di saat seperti itulah berbagai masalah akan datang menyerang di luar yang kita sangkakan. Tentu saudara pernah mendengar kisah yang sering saya ceritakan tentang angin barat dan angin timur, bukan? Alkisah, suatu hari angin barat bertemu dengan angin timur. Kedua angin itu memperdebatkan siapakah yang terkuat di antara mereka. Angin barat berkata, aku lebih kuat daripada dirimu. Angin timur tidak mau kalah dan balas berkata, bukan, keliru, pasti aku yang lebih kuat daripada kamu. Mereka pun berdebat cukup lama. Lalu sambil menunjuk kepada seekor monyet kecil yang sedang bergayut pada dahan sebatang pohon, angin barat berkata, begini saja, siapa di antara kita yang mampu menjatuhkan monyet itu, maka dialah yang terkuat. Baik, silakan engkau memulainya terlebih dulu, jawab si angin timur menanggapi tantangan si angin barat. Angin barat pun bertiup dengan kuat. Merasakan tiupan angin yang kencang, segera si monyet tadi memeluk dahan tempat ia bergantung dengan kuat-kuat. Si angin barat bertiup semakin kuat pula si monyet memegang dahan pohon. Angin barat mengerahkan segenap tenaga dan bertiup sekuat mungkin. Sang monyet kecil semakin erat memeluk dahan pohon itu. Akhirnya angin barat pun menyerah karena tak mampu menjatuhkan si monyet tadi. Dengan kelelahan ia berkata kepada angin timur, sekarang giliranmu. Angin timur ganti bertiup. Berbeda dengan angin barat, ia tidak bertiup dengan keras. Sebaliknya dengan sangat lembut. Merasakan tiupan angin sepoi-sepoi basah, si monyet yang baru saja berhasil mengatasi angin barat merasa sangat mengantuk. Angin timur bertiup terus dengan lembut. Mata si monyet semakin terasa berat. Angin timur bertiup semakin lebih lembut lagi. Si monyet pun jatuh tertidur dan pelukan tangannya pada dahan pohon mulai mengendur. Angin timur bertiup lebih lembut lagi. Tangan si monyet terlepas dari dahan pohon dan buk, ia jatuh ke tanah. Ya, saat yang paling rentan atau yang paling berbahaya dalam hidup ini adalah ketika kita baru saja mengalami keberhasilan yang gemilang. Itulah yang dialami oleh monyet tadi. Ia baru saja berhasil mengatasi angin barat yang hendak menjatuhkan dirinya. Di dalam rasa senang karena keberhasilannya tersebut, ia terlena oleh tiupan angin yang lembut. Alhasil, ia tidak bersiaga dan dengan mudah dijatuhkan oleh angin timur. Hal yang sama hampir saja dialami oleh bangsa Israel di Rafidim. Saya sebut hampir sama. Sebab seperti monyet yang berhasil menaklukkan angin barat sehingga rasa gembira memenuhi hati mereka. Demikianlah di Rafidim orang Israel bergembira karena baru saja mengalami berkat dan mujizat Tuhan yang luar biasa. Berkat dalam bentuk air yang Allah sediakan bagi umatnya yang mengalami kehausan itu. Mujizat dalam bentuk air yang memancar keluar dari gunung batu. Yaitu sesudah Musa sesuai dengan perintah Tuhan memukul gunung itu dengan tongkatnya. Semua itu ditulis di dalam Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7. Tadi saya menyebut bangsa Israel mengalami hal yang hampir sama dengan yang dialami oleh si monyet kecil yang baru saja berhasil mengatasi angin barat dan segera harus menghadapi angin timur. Demikian pula lah yang dialami oleh bangsa Israel. Segera sesudah mereka mengalami berkat dan mujizat Tuhan di Rafidim, secara mendadak datanglah kesulitan menimpa mereka. Kesulitan ini merupakan kesukaran yang kelima yang mereka alami sejak mereka keluar dari Mesir, yaitu di antara laut tebal dan kaki
Gunung Sinai. Melalui 5 kesulitan tersebut, Tuhan mengajar mereka agar tetap berharap kepada Tuhan di segala keadaan. Tuhan yang memulihkan pengharapan dalam hidup umatnya, sehingga umatnya dapat berkata, hope again. Pengharapan yang dipulihkan. Hope again. Sebagaimana yang telah kita pelajari di dalam 4 minggu yang lalu secara berturut-turut, melalui berbagai kesukaran tersebut, Allah mengajar umatnya agar yang pertama, tetap hidup di dalam pengharapan di masa kesesakan. Hal itu mereka alami ketika menghadapi keadaan yang menghimpit di Laut Teberau, yaitu seperti yang dicatat di dalam Keluaran pasal 14. Yang kedua, Allah mengajar umatnya agar mereka tetap hidup di dalam pengharapan di masa yang mengecewakan. Hal itu mereka alami dalam bentuk air yang pahit di Mara, seperti yang dicatat dalam Keluaran pasal 15. Selanjutnya yang ketiga, Allah mengajar umatnya agar mereka tetap hidup di dalam pengharapan di masa pengujian. Pengujian ini mereka lewati ketika mengalami kelaparan di padang gurun Sin, yaitu sebagaimana yang dicatat di dalam Keluaran pasal 16. Lebih jauh, yang keempat, Allah mengajar umatnya agar mereka tetap hidup di dalam pengharapan di masa ketidakpastian. Keadaan yang serba tidak pasti tersebut mereka hadapi ketika mengalami kehausan di Rafidim. Sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, yaitu dicatat di dalam Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7. Hari ini kita akan menelaah kesukaran yang kelima yang mereka alami. Melalui kesukaran ini, Tuhan mengajar kita, umatnya, agar tetap hidup di dalam pengharapan di masa tidak berdaya. Pengharapan, karena Tuhan adalah sang penolong yang tidak akan mengecewakan. Peristiwa ini dicatat dalam Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 16. Untuk itu kita akan membaca ayat 8 sampai 11 terlebih dulu. Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 11. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Ayat 9. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita. Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Ayat 10. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah, apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Di dalam Ulangan pasal 25, ayat 17 sampai 18, ditulis bahwa peristiwa ini terjadi ketika orang Israel dalam keadaan lelah dan lesu. Sesudah mereka memperoleh air yang berlimpah-limpah di Rafidim, Tuhan membawa umatnya untuk terus berjalan. Dan mereka mulai merasa letih. Di saat itu, mendadak datanglah bangsa Amalek menyerang mereka. Sama seperti monyet kecil tadi. Sesudah berhasil mengalahkan angin barat, sekarang mendadak angin timur datang menyerang. Angin timur dalam bentuk orang Amalek yang memerangi orang Israel. Mari kita baca catatan Ulangan pasal 25 ayat 17 sampai 18 tentang peristiwa tersebut. Kepada umatnya melalui Musa, Allah berfirman seperti demikian. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan. Dan perhatikan, semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka. Sedang engkau lelah
dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Catatan di dalam Ulangan pasal 25 ayat 17 sampai 18 dan Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 11 ini mengajar kita tentang apa yang harus kita lakukan ketika kita dalam keadaan lelah dan lesu. Baik lelah dan lesu secara jasmani seperti yang dialami oleh bangsa Israel di Rafidim, maupun lelah dan lesu secara jiwani seperti yang dialami oleh banyak orang di masa wabah yang panjang ini. Yang pertama, di saat lelah dan lesu, bersikaplah waspada. Mengapa? Karena itu adalah saat yang berbahaya. Terlebih lagi, bila keadaan lelah dan lesu itu menyusul sesudah kita mengalami kegembiraan yang meluap-luap seperti yang dialami oleh orang Israel di Rafidim. Kegembiraan karena berkat dalam bentuk air yang berlimpah-limpah yang mereka terima di sana. Kegembiraan karena mujizat yang besar yaitu air yang memancar keluar dari gunung batu di tempat yang tidak berair tersebut. Di saat seperti itulah bangsa Amalek datang menyerang secara mendadak. Sebagaimana yang ditulis dalam Ulangan pasal 25 ayat 18. Mereka mencari bagian yang terlemah dari barisan orang Israel. Mereka yang karena lemah sehingga tertinggal di belakang. Atau di dalam bahasa Inggris, all who were lagging behind. Sebagaimana yang saya utarakan tadi. Lelah dan lesu ini dapat berupa kelelahan secara jasmania maupun jiwanya. Di saat-saat seperti itu, kita harus berhati-hati. Karena kondisi itulah yang ditunggu-tunggu oleh orang Amalek. Mereka akan datang menyerbu. Karena dalam keletihan itu, orang cenderung untuk bersikap tidak waspada. Suami istri yang letih secara jasmania karena bekerja di sepanjang hari, mudah menjadi tersinggung, mudah menjadi salah paham. Dan di saat itulah serangan Amalek dalam bentuk perselisihan rumah tangga sering terjadi. Pertengkaran dalam rumah tangga juga mudah tersulut. Karena suami istri merasa lelah dan lesu secara jiwanya. Oleh beban yang berat di masa wabah yang panjang seperti sekarang ini. Akibatnya seperti yang pernah saya utarakan dalam khotbah saya beberapa waktu yang lalu. Angka perceraian di masa wabah ini menanjak dengan tajam. Sedemikian tingginya yaitu kenaikan lebih dari 30%. Sehingga 3 bulan yang lalu, Pengadilan Agama Kabupaten Bandung di Soreang terpaksa menutup untuk sementara pendaftaran gugat cerai selama 2 minggu. Harus ditutup karena kasus gugat cerai yang ada sudah tak tertangani lagi. Patut diperhatikan, kelelahan seperti ini acap kali juga terjadi ketika orang baru saja mengalami keberhasilan atau kegembiraan. Kelelahan jasmania yang mengakibatkan kewaspadaan rohani yang merosot dan kemudian berbuah dalam bentuk masalah dalam kehidupan. Berulang kali saya melihat hal seperti itu dialami oleh panitia dari acara rohani yang besar. Entah itu acara rohani dalam bentuk kebaktian, kebangunan rohani atau KKR, seminar rohani, bahkan perayaan Natal. Menjelang acara sampai saat acara dilaksanakan, semua anggota panitia sibuk dengan berbagai tugas mereka. Sehingga ketika acara KKR berlangsung, sementara jemaat menikmati hadirat Tuhan dalam pujian dan mendengar uraian firman Tuhan yang menggugah iman, para anggota panitia tidak menikmati semua itu. Mengapa? Karena mereka sibuk dengan ini dan itu, sehingga tidak ikut memuji Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan. Acara berlangsung dengan baik. Jumlah kehadiran jemaat melebihi target. Acara berlangsung dengan sukses. Tentu panitia bergembira atas keberhasilan tersebut. Namun seminggu kemudian perselisihan terjadi di antara mereka. Perselisihan yang membuahkan perpecahan. Mengapa? Karena itu tadi.
Mereka sibuk melakukan tugas ini dan itu, sehingga tidak ikut menikmati hadirat Tuhan dalam pujian dan pemberitaan firman Tuhan. Tubuh mereka menjadi lelah, jiwa mereka menjadi letih, dan rohani mereka tetap dalam keadaan kosong. Padahal mereka aktif dalam pelayanan. Namun mereka lagging behind, tertinggal di belakang. Alhasil mereka menjadi sasaran dari Amalek. Dan kesatuan maupun kerohanian mereka menjadi porak-poranda. Oleh sebab itu, ingatlah akan hal ini. Di saat lelah dan lesu, bersikaplah waspada. Karena itu merupakan saat yang berbahaya. Itulah saat di mana Amalek akan melancarkan serangan. Bersikaplah waspada dengan berjaga dan berdoa. Di dalam maksud itulah, saya mengajak saudara untuk menyiapkan diri dalam menghadapi akhir tahun ini dengan meningkatkan kehidupan doa kita. Saya mengajak saudara untuk mengikuti doa setiap Sabtu pagi. Doa yang disiarkan secara live streaming dan yang dapat saudara ikuti melalui YouTube channel. Mari kita akhiri tahun ini dan awali tahun yang akan datang dengan sikap berjaga dan berwaspada dalam doa. Pelajaran yang kedua yang dapat kita tarik dari kesukaran yang dialami oleh orang Israel di Rafidim adalah di saat lelah dan lesu, bersikaplah berserah kepada Tuhan. Mengapa? Karena dialah penolong kita. Di saat kita tidak berdaya, tak usah kita berputus asa. Di saat kita tidak mampu menghadapi beratnya kesukaran yang menghadang, tak perlu kita kehilangan pengharapan. Karena sesungguhnya Tuhan adalah penolong yang dapat diandalkan. Ia sanggup melakukan lebih daripada yang mampu kita kerjakan. Kuasanya tidak terbatas. Sehingga tantangan sebesar apapun yang kita hadapi tidaklah sukar bagi dirinya untuk menyelesaikannya. Kesulitan seberat apapun adalah ringan bagi dirinya untuk membereskannya. Oleh karena itu, apabila kita berserah kepada Tuhan di dalam iman, bergantung serta berharap kepadanya, maka kita akan disanggupkannya untuk mengatasi kesukaran yang sebesar apapun juga. Saya sering menggambarkan pertolongan Tuhan ini seperti pertolongan sebuah dongkrak dalam mengangkat mobil ketika roda mobil kita kempis. Beberapa kali saya mengalaminya. Di saat itu tentu saya harus mengganti roda yang kempis tersebut. Untuk itu saya perlu sedikit mengangkat mobil tadi agar dapat melepas roda yang kempis itu dari tempatnya. Dengan menggunakan kekuatan saya sendiri adalah tidak mungkin bagi saya untuk mengangkat mobil tersebut. Tenaga saya terbatas. Sedangkan berat mobil itu jauh melampaui kekuatan saya. Oleh karena itu saya menggunakan alat yang bernama dongkrak. Dengan bantuan dongkrak, saya dapat mengangkat mobil tadi dengan mudah. Melepas roda yang kempis dari tempatnya, menggantinya dengan roda cadangan. Nah, saya tidak bermaksud untuk berkata, mari kita perlakukan Tuhan seperti sebuah dongkrak dalam kehidupan kita. Dongkrak yang hanya dicari saat diperlukan. Dan hanya dikeluarkan dari tempat ia disimpan saat kita sedang mengalami masalah. Kalau masalah sudah teratasi, kita sembunyikan dongkrak tersebut di bagasi atau di bawah bangku. Bukan. Namun yang saya maksudkan adalah ketika menghadapi kesukaran yang melampaui kemampuan kita untuk mengatasinya, Tuhan mau dan mampu menolong kita. Yaitu dengan menyanggupkan diri kita untuk menaklukkan kesukaran tersebut. Itulah yang dialami oleh orang Israel di Rafidim. Ketika mereka dalam keadaan letih dan lesu, tentu mereka tidak mampu menanggulangi serangan bangsa Amalek yang memang terkenal sebagai kaum penyamun di padang gurun. Sedangkan bangsa Israel baru saja keluar dari perbudakan di Mesir. Bangsa Amalek sudah beratus-ratus tahun hidup sebagai para penjara yang terlatih untuk berperang. Sedangkan orang Israel beratus-ratus tahun hidup sebagai budak yang tidak tahu bagaimana memegang senjata untuk melawan musuh.
Dalam keadaan seperti itu, inilah yang dilakukan oleh Musa. Ia menyuruh Yosua untuk membawa sebagian orang Israel berperang melawan orang Amalek. Sedangkan ia bersama Harun dan Hur naik ke puncak bukit. Di puncak bukit itu, ia mengangkat tongkat Allah yang ada di tangannya. Tongkat yang telah ia gunakan untuk memukul gunung batu di Rafidim, sehingga air memancar keluar dari sana. Yang terpenting di sini bukanlah tongkat tersebut, namun tindakan Musa dengan mengangkat tongkat tadi ke atas sebagai suatu ungkapan dari sikap berserah kepada Tuhan. Suatu langkah yang menggambarkan sikap bergantung di dalam iman kepada Tuhan. Sikap yang tidak mengecewakan. Sebab di dalam Keluaran pasal 17 ayat 11 ditulis seperti demikian. Akibat dari apa yang dilakukan oleh Musa. Keluaran pasal 17 ayat 11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Ayat ini menunjukkan apabila Yosua dan orang Israel berhasil mengalahkan orang Amalek, maka kemenangan mereka tersebut sesungguhnya ditentukan oleh apa yang dilakukan oleh Musa di atas bukit. Keberhasilan orang Israel dalam menaklukkan orang Amalek ditentukan oleh sikap Musa dalam berserah dan bergantung kepada Allah. Atau lebih tepatnya, kemampuan orang Israel dalam menangkal serangan bangsa Amalek adalah karena Allah telah menanggapi penyerahan diri Musa dengan menolong umatnya. Oleh sebab itu, ketika kita dalam keadaan lelah dan lesu, dan bila di saat itu persoalan yang melampaui kemampuan kita datang menghadang, tak usah kita berputus asa. Kita tetap dapat berharap, hope again. Kita dapat tetap memandang ke depan, yaitu ke hari esok yang Tuhan sediakan. Hope again. Karena sesungguhnya Tuhan mau dan mampu menolong kita. Orang yang berserah kepada Tuhan tidak akan dikecewakannya. Sekarang, pelajaran yang ketiga yang dapat kita petik dari kesukaran yang dialami oleh bangsa Israel di Rafidim adalah di saat lelah dan lesu, bersikaplah rendah hati. Mengapa? Karena sesungguhnya kita saling memerlukan satu sama lain. Orang yang congkak akan beranggapan bahwa dirinya sanggup mengatasi semua kesukaran dengan kemampuannya sendiri. Tetapi orang yang rendah hati akan mengakui bahwa ia memerlukan orang lain untuk menghadapi kesulitan yang menghadang. Berulang kali saya berkata, di dunia ini tidak ada Superman. Superman, orang yang super, orang yang sangat hebat, orang yang mampu mengatasi semua kesulitan seorang diri. Di dalam realitas, kita adalah manusia yang terbatas, bukan Superman. Oleh sebab itu, di dalam kerendahan hati, kita harus mengakui bahwa sesungguhnya kita saling memerlukan satu sama lain. Sama seperti Musa. Ia harus berkata bahwa dirinya memerlukan Yosua untuk mengalahkan orang Amalek. Demikian juga Yosua harus mengakui bahwa dirinya memerlukan Musa di dalam peperangan melawan orang Amalek. Baik Yosua yang memimpin orang Israel untuk berperang di lembah, maupun Musa yang mengangkat tangan di puncak bukit sebagai ungkapan penyerahan diri kepada Allah, saling memerlukan satu sama lain. Bukan itu saja. Bahkan Musa juga memerlukan Harun dan Hur untuk menopang tangannya yang mengangkat tongkat ke atas. Tentang hal tersebut, di dalam Keluaran pasal 17 ayat 12 sampai 13 ditulis sebagai berikut. Keluaran 17 ayat 12 sampai 13. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka, maksudnya Harun dan Hur, mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya, di bawah Musa, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur
menopang kedua belah tangannya, kedua belah tangan Musa. Seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Sehingga tangan Musa tidak bergerak sampai matahari terbenam. Ayat 13. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Catatan di dalam ayat ini menunjukkan apabila Musa mampu mengangkat tangannya sampai Yosua yang berada di lembah mengalahkan orang Amalek, tidak bisa tidak. Peranan dari Harun dan Hur sangatlah besar. Harun dan Hur yang menopang kedua tangan Musa. Sehingga ketika Musa merasa penat, ia tetap mampu mengangkat tangannya sampai matahari terbenam. Jadi, kalau demikian, siapakah yang paling berjasa dalam hal kemenangan orang Israel atas orang Amalek ini? Yosua yang berperang menggunakan pedang di lembahkah? Atau Musa yang mengangkat tongkat Allah di puncak bukitkah? Atau Harun dan Hur yang menopang kedua tangan Musa yang terangkat ke atas itukah? Tentu, kalau mereka mau, mereka masing-masing dapat mengklaim bahwa karena dirinya lah maka bangsa Amalek dikalahkan. Tetapi bukan itu yang dicatat dalam Keluaran pasal 17 ayat 15. Di situ ditulis sebagai berikut. Keluaran pasal 17 ayat 15. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Sebaliknya dari memuji diri sendiri serta membangun sebuah monumen untuk mengingat keberhasilan dirinya bersama Yosua, Harun, dan Hur dalam mengalahkan orang Amalek, yang dilakukan oleh Musa adalah mendirikan sebuah mezbah bagi Tuhan. Artinya yang ia lakukan adalah dalam kerendahan hati. Musa bersyukur kepada Tuhan dan mengakui bahwa keberhasilan yang mereka capai adalah karena pertolongan Tuhan. Sebaliknya dari berkata, karena kehebatan kamilah, maka bangsa Amalek dapat dikalahkan. Musa justru berkata, Tuhanlah panji-panjiku. Atau dalam bahasa Ibrani, Jehovah Nisi. Tuhanlah panji-panjiku, Jehovah Nisi. Dengan demikian Musa dalam kerendahan hati mengakui bahwa Tuhanlah sumber pertolongan bagi umatnya. Sang penolong yang tidak akan mengecewakan orang yang berserah kepadanya. Di dalam kesadaran akan hal tersebut, saya mengajak saudara untuk mengisi hari-hari menjelang akhir dari tahun ini dengan mengingat kebaikan Tuhan, bersyukur kepadanya, dan mengakui pertolongannya dalam hidup kita. Untuk itu, kita perlu mendirikan mezbah bagi Tuhan. Bukan mezbah secara jasmania, yaitu dengan menyusun batu-batu dan membuat sebuah altar untuk menaruhkan korban bagi Tuhan. Bukan. Namun yang saya maksudkan adalah dengan mendirikan mezbah secara rohani, yaitu melakukan ibadah kepada Tuhan setiap hari. Setiap hari, pagi, siang, dan petang, kita mempersembahkan waktu barang 5-10 menit untuk beribadah kepada Tuhan, Sang Penolong kita. Pagi, siang, dan petang, kita merendahkan diri di hadapannya. Di hadapan Jehovah Nisi, Tuhan Yesus, Sang panji-panji kemenangan kita. Dia yang telah menang dengan mengalahkan maut melalui kematian dan kebangkitannya. Dan yang menjadikan kita lebih dari para pemenang. Isilah setiap hari, pagi, siang, dan petang, dengan melakukan ibadah harian. Ibadah harian yang dapat saudara ikuti, baik melalui website maupun aplikasi untuk hal itu. Ataupun dapat saudara lakukan dengan menggunakan buku ibadah harian. Cetakan kedua dari buku ibadah harian edisi Januari sampai Maret telah terbit. Dengan menggunakan buku ini, saudara dapat menggarisbawahi bagian-bagian yang penting
yang saudara mendapatkan berkat darinya pada hari itu. Saudara dapat menulis catatan-catatan dari hasil perenungan saudara pada halaman-halaman dari buku ini. Sehingga dengan demikian, buku ini akan menolong saudara untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan. Untuk mendorong saudara dalam menggunakan buku ini, saya akan menandatangani setiap buku yang saudara beli, baik melalui nomor telepon maupun melalui toko-toko online seperti yang tercantum di bawah. Mari kita isi hari-hari di depan kita ini dengan sikap merendahkan hati di hadapan Tuhan. Suatu sikap yang akan memungkinkan kita untuk berkata, hope again. Bahkan ketika kita dalam keadaan lemah dan tak berdaya, kita tidak akan berputus asa. Namun kita akan tetap dapat berharap kepada Tuhan Yesus dan berkata, hope again. Pentingnya sikap berwaspada dalam kerendahan hati ini dapat kita lihat dari apa yang terjadi pada tahun 1987 di Lapangan Merah dekat Kremlin di kota Moskow. Malam itu, sebuah pesawat terbang kecil mendarat dengan mulus di jantung ibu kota Rusia yang pada zaman itu masih merupakan negara Uni Soviet. Dari dalam kokpit pesawat yang terbang dari Jerman dan berhasil menyusup masuk tanpa izin ke dalam wilayah Uni Soviet ini, keluarlah Matthias Rus, seorang pemuda Jerman yang masih berusia 19 tahun. Yang mengejutkan adalah Matthias Rus bukanlah seorang pilot angkatan udara yang terlatih untuk melakukan penyusupan. Pesawat terbang yang ia gunakan juga bukan pesawat tempur bermesin jet yang mampu terbang di atas kecepatan suara. Dan bukan pesawat siluman yang dilengkapi dengan peralatan anti radar. Bukan. Ia hanyalah seorang remaja biasa yang menerbangkan pesawat kecil jenis Cessna yang berbaling-baling tunggal. Namun ia berhasil menyusup ke dalam wilayah Uni Soviet di era Perang Dingin. Padahal pada masa itu kekuatan angkatan bersenjata Uni Soviet sedang berada di puncak kejayaannya. Musuh tidak akan dapat menyusup masuk ke wilayah mereka tanpa terdeteksi. Berbagai peralatan radar yang sangat canggih siang dan malam menjaga seluruh perbatasan negara. Apalagi ibu kota Moskow tentu berada di bawah penjagaan yang ekstra ketat. Terlebih lagi Kremlin, pusat pemerintahan Uni Soviet, tempat di mana presiden dan para pejabat tinggi pemerintah berkantor. Tentu penjagaan yang luar biasa ketat diterapkan di wilayah tersebut. Jangankan sebuah pesawat udara, seekor burung pun mungkin tidak akan dibiarkan terbang melintas di atas Kremlin tanpa terdeteksi. Justru karena merasa diri terlalu kuat, akibatnya angkatan bersenjata Uni Soviet menjadi lengah. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa akan ada orang yang berani menerbangkan pesawat udara dan memasuki wilayah udara kota Moskow tanpa izin. Tetapi itulah yang dilakukan oleh Matthias Rus. Ia menembus sampai ke jantung kota Moskow, berputar satu kali di atas Lapangan Merah dekat Kremlin sebelum mendarat di sana. Kecongkakan Uni Soviet dan kelalaian ini harus dibayar dengan sangat mahal, yaitu mereka dipermalukan di mata dunia. Semua ini mengajar kita tentang pentingnya untuk hidup senantiasa dengan mawas diri. Terlebih lagi ketika kita dalam keadaan lelah oleh karena beratnya tantangan dan kesukaran di masa wabah yang panjang ini. Kita perlu semakin merendahkan hati di hadapan Tuhan dan berserah kepadanya di dalam iman. Kita percaya Tuhan adalah sang penolong yang dapat diandalkan. Di masa yang sesulit bagaimanapun, pertolongannya dapat kita harapkan. Kuasa, kasih, hikmat, dan kesetiaannya tidak terbatas. Di dalam keyakinan akan hal itu, sebentar saya akan mengajak saudara untuk berdoa. Dan saya juga akan berdoa bagi saudara. Serahkan semua beban dalam hidupmu kepada Tuhan Yesus. Jehovah Nisi, Allah panci-panci kita. Di dalam Dia, kita tidak perlu berputus asa. Di dalam Dia, ada hari esok. Di dalam Dia,
ada pengharapan. Hope again. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau panci-panci kemenangan kami. Engkau telah menang melalui kematian-Mu di kayu salib dan kebangkitan-Mu dari kematian. Engkau telah mengalahkan maut dan Engkau memberikan kepada kami janji kemenangan sehingga kami dapat hidup lebih dari para pemenang. Bersama dengan Engkau kami menang apapun tantangan dan kesulitan yang kami hadapi. Kalaupun kami tak berdaya, kami tahu pertolongan-Mu itu sungguh nyata. Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang memampukan kami, Engkau yang menyanggupkan kami untuk menghadapi setiap kesulitan dan mengatasinya dalam pertolongan Roh-Mu dan hidup dalam kemenangan-Mu. Oleh sebab itu, saat ini saya berdoa untuk semua orang yang sedang dalam keadaan putus asa, mereka yang hilang pengharapan. Tuhan Yesus, kami tahu di dalam Engkau ada pengharapan. Di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan. Di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan. Kasih, kuasa, kesetiaan dan hikmat-Mu tetap untuk selama-lamanya. Saya berdoa saat ini Tuhan Yesus, untuk semua orang yang dalam keadaan letih dan lesu, semua orang yang terbeban berat, kami percaya Tuhan, Engkau sanggup menolong mereka. Engkau sanggup membuka jalan tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, ulurkan tangan kasih-Mu, ulurkan tangan kuasa-Mu yang memulihkan, yang menyembuhkan, yang mengangkat, yang meneduhkan, yang menyertai, yang menuntun dan menjamin hari esok kami. Kepadamu ya Tuhan Yesus, saya menyerahkan semua orang yang dalam pergumulan rumah tangga, semua orang yang dalam keadaan putus asa karena sakit yang mereka derita, orang yang takut akan hari esok. Tuhan Yesus, ulurkan pertolongan-Mu, ulurkan mujizat-Mu, karena sesungguhnya di dalam Tuhan Yesus, karena sesungguhnya dalam Tuhan Yesus, karena sesungguhnya dalam Tuhan Yesus, kami dapat berkata, hope again, hope again. Ada harapan dalam Tuhan Yesus dan di dalam nama-Mu, nama yang indah, manis dan menjamin keselamatan, nama Yesus Kristus Tuhan. Amin.